merupakan suatu realitas. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi dirinya dan tidak kunjung menjawab doanya. Mengapa? Karena orang itu tidak memahami bahasa kasih yang Tuhan gunakan. Dengan memahami pelbagai bahasa kasih, bukan saja kita akan terhindar dari sikap salah sangka terhadap Tuhan, relasi kita dengan Tuhan juga akan semakin bertambah akrab. Dengan demikian, maka kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh harapan, damai sejahtera, dan daya juang yang tak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di Ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Alkisah suatu wilayah diterjang oleh banjir, sehingga penduduk di daerah itu harus diungsikan ke wilayah yang lain. Maklum, banjir itu sangat parah, sehingga ketinggian airnya mencapai atap-atap rumah. Di tengah keadaan yang sangat runyam itu, seseorang naik ke atas genting rumahnya, sementara permukaan air naik semakin tinggi. Ia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tidak lama kemudian datanglah sebuah perahu karet dan orang yang berada dalam perahu itu berteriak kepada orang tadi, "Melompatlah kemari, kami akan menolong dirimu." Orang yang terperangkap di atas atap itu balas berteriak, "Tidak, terima kasih. Saya berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong diriku." Perahu karet itu pun berjalan terus untuk menolong orang yang lain. Kemudian datanglah sebuah perahu motor atau motorboat. Orang yang dalam perahu motor itu berteriak, "Melompatlah kemari, kami akan menolong dirimu." Orang yang berada di atas atap rumah itu kembali berteriak, "Tidak, terima kasih. Saya berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong diriku." Perahu motor itu pun berjalan terus untuk menolong orang yang lain. Sementara permukaan air naik semakin tinggi sehingga sudah hampir mencapai puncak atap rumah. Selanjutnya sebuah helikopter datang mendekat sambil menjulurkan seutas tali kepada orang tadi. Pilot dalam helikopter itu berteriak, "Tangkap dan peganglah tali itu erat-erat. Saya akan menarik dirimu ke atas dengan membawamu ke tempat yang aman." Kembali orang tadi balas berteriak, "Tidak, terima kasih. Saya sudah berdoa dan Tuhan pasti akan menolong diriku." Walaupun permukaan air sudah mulai menutup atap rumah dan pilot helikopter berulang-ulang berteriak menyuruh orang itu agar segera berpegangan pada tali yang ia julurkan, tetap saja orang tadi menolak anjuran dari sang pilot. Ia menjawab bahwa ia yakin Tuhan pasti akan menjawab doanya dan menolong dirinya. Akhirnya sang pilot helikopter pun menyerah. Ia menerbangkan helikopternya menjauh untuk menolong orang yang lain. Tak lama kemudian air banjir menenggelamkan orang tadi. Ia hanyut terbawa oleh air dan masuk ke dalam surga. Ketika bertemu dengan Tuhan, pertanyaan pertama yang ia ajukan adalah, "Tuhan, saya sudah berdoa dengan penuh iman memohon pertolongan-Mu.
Namun ternyata engkau berdiam diri, mengabaikan permohonanku dan membiarkan aku mati tenggelam di dalam air. Aku tidak mengerti. Kalau engkau memang mengasihi aku, mengapa engkau tidak menjawab doaku? Menanggapi pertanyaan dan keluhan orang tadi, Tuhan berkata, anakku, ketahuilah bahwa aku mengasihi dirimu dan mendengar permohonanmu serta sudah menjawabnya. Untuk itu, aku sudah mengirim sebuah perahu karet untuk menolong dirimu. Namun engkau menolaknya. Aku mengirim sebuah perahu motor dan engkau tetap menolaknya. Terakhir, aku mengirim sebuah helikopter guna menolong dirimu dan lagi-lagi engkau menolaknya. Apalagi yang kamu harapkan dari diriku sebagai wujud dari kasihku kepadamu? Mendengar jawaban Tuhan tersebut, orang ini memukul jidatnya sendiri. Ia baru sadar bahwa dia telah salah memahami cara Tuhan dalam menolong dirinya. Ternyata bukan Tuhan tidak menjawab doanya, namun dialah yang sudah salah mengerti tentang bahasa kasih yang Tuhan gunakan. Sehingga bukannya bersyukur karena Tuhan telah menjawab doanya, malah dia sudah bersikap uring-uringan kepada Tuhan. Memang hal seperti ini acap kali terjadi. Mengapa? Inilah alasannya, yaitu sebagaimana di dunia terdapat berbagai macam bahasa, demikian juga ada berbagai macam bahasa atau cara yang digunakan orang untuk mengungkapkan kasihnya. Hal yang sama dengan Tuhan dalam hal mengkomunikasikan kasihnya kepada kita. Yang menjadi persoalan adalah acap kali orang tidak memahami bahasa-bahasa kasih tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Gary Chapman, seorang gembala jemaat di North Carolina, Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Five Love Languages. 13 tahun yang lampau, berdasarkan paparan Gary Chapman tersebut, dalam ibadah gereja kita secara berturut-turut, saya telah membahas 5 cara yang pada umumnya digunakan orang untuk mengungkapkan kasihnya kepada orang lain. Sekarang, di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk kembali membahas bahasa-bahasa kasih tersebut. Hanya saja, bila di waktu yang lampau, saya membahasnya dari sudut bahasa kasih yang digunakan orang kepada orang lain, maka kali ini saya membahasnya dari sudut yang berbeda, yaitu dari bagaimana cara Tuhan dalam mengutarakan kasihnya kepada kita. The love languages of God, bahasa-bahasa kasih Allah. Dalam hal ini, kita akan melihat 5 bahasa kasih yang pada umumnya digunakan oleh Tuhan. Tentu bukan hanya kelima bahasa itu saja yang Tuhan gunakan. Namun kita akan membatasi bahasan kita hanya pada 5 bahasa yang pada umumnya digunakan oleh Tuhan dalam mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Kita perlu memahami bahasa-bahasa tersebut. Supaya dengan demikian kita tidak usah mengulang apa yang dilakukan oleh orang yang terperangkap di dalam banjir tadi. Yaitu seperti yang saya kemukakan di awal khotbah ini. Ia mengeluh dan marah-marah kepada Tuhan karena beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi dirinya dan tidak kunjung menjawab doanya. Sikap seperti itu akan membuat relasi kita dengan Tuhan bukannya semakin pertama akrab, namun semakin hari semakin merenggang. Bukankah kalau saudara sedang uring-uringan terhadap seseorang, maka keakraban saudara dengan orang tadi akan terhambat? Mengawali telaah terhadap bahasa-bahasa kasih yang Tuhan gunakan tersebut, saya mengajak saudara untuk membaca perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 17. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan seorang penolong yang lain ini? Benar, Roh Kudus, Sang Penolong. Supaya Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Kalimat-kalimat yang baru saja kita baca ini merupakan kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para muridnya menjelang Ia akan ditangkap di Taman Getsemani. Diadili secara tidak adil oleh Mahkamah Agama Yahudi dan pengadilan pemerintah Romawi, disiksa secara semena-mena dan disalibkan sampai mati. Di tengah suasana tegang dan perasaan gelisah yang menguasai hati para muridnya tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan kalimat-kalimat guna meneguhkan hati mereka, yaitu seperti yang telah kita baca di ayat 12 sampai 17 tadi. Itulah kalimat-kalimat yang mengungkapkan kasih-Nya kepada mereka. Dengan menelah kalimat-kalimat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu bahasa kasih adalah kata-kata yang meneguhkan, words of encouragement. Kata-kata yang meneguhkan, yaitu kata-kata yang antara lain berisi yang pertama, kebenaran yang membangkitkan harga diri. Saya ulangi, yang pertama, kata-kata yang meneguhkan adalah kebenaran yang membangkitkan harga diri. Kata-kata yang meneguhkan seperti itu sesungguhnya tanpa sadar diucapkan oleh semua ibu yang mengasihi anak-anaknya. Coba lihat ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya. Apa yang mereka katakan kepada anak yang mereka kasih itu. Para ibu itu akan membanjiri anak-anak mereka dengan kata-kata pujian yang membangkitkan harga diri. Aduh, cantiknya anak mama, atau memang anak mama pandai sekali. Bagi semua ibu, anaknya adalah bayi yang paling cantik, paling tampan, dan yang paling pandai sedunia. Hal itu ia ucapkan kepada anak-anaknya. Dengan cara demikian, tanpa sadar, seorang ibu sedang menanamkan harga diri dalam anak-anaknya itu. Hal yang sama Tuhan Yesus lakukan kepada para muridnya. Ia mengangkat harga diri mereka dengan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sebagai berikut. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Coba bayangkan. Kalimat-kalimat itu Yesus ucapkan kepada para muridnya yang sedang kebingungan, ketakutan, bahkan ketika mereka melihat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua mereka melarikan diri meninggalkan Yesus. Kepada para pecundang ini Yesus berkata, kalian akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itulah kata-kata kasih untuk membangkitkan percaya diri dan harga diri. Yesus tidak berkata, kalian adalah orang-orang yang akan gagal. Kalian memang tidak dapat diandalkan. Aku telah keliru memilih kalian sebagai para penerusku. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang telah aku lakukan akan dapat berlanjut kalau para penerusku adalah orang-orang pengecut seperti kalian ini? Tidak. Yesus tidak berkata seperti itu. Namun perlu diingat bahwa di sini Tuhan Yesus bukan sedang ngegombal. Ia tidak sedang asal bicara atau aspun, yaitu hanya untuk membesar-besarkan hati para muridnya. Kalau di saat itu ia sedang membangkitkan harga diri para muridnya, maka hal itu adalah atas dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya kalimat-kalimat di ayat 12 tadi dia awali dengan frasa, siapa yang percaya kepadaku? Dan ia akhiri dengan kalimat, sebab aku pergi kepada Bapa. Apakah maksud dari frasa dan kalimat tersebut?
saya mulai dengan menjelaskan makna dari kalimat sebab aku pergi kepada Bapa terlebih dulu. Kalimat ini ada kaitannya dengan ayat 15 sampai 17 yang telah kita baca tadi. Ayat-ayat yang berisi pernyataan Tuhan Yesus bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Kepergiannya yang mengakibatkan Roh Kudus, yaitu Sang Penolong atau Roh kebenaran, akan menyertai dan tinggal di dalam para muridnya. Roh Kudus yang mengakibatkan para muridnya itu menerima kuasa sehingga mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Seperti yang Tuhan Yesus ucapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Itulah roh yang akan diterima oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengawali ayat 12 tadi dengan frasa, siapa yang percaya kepadaku. Itulah kebenaran, yaitu janji yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri. Janji, yaitu bila kita percaya kepadanya, maka Roh Kudus akan menyertai dan tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar yang melampaui kesanggupan manusiawi kita untuk mengerjakannya. Itulah yang Tuhan Yesus hendak tanamkan di dalam hati semua saudara. Yaitu bahwa saudara adalah pribadi yang berharga dan bukan pribadi yang tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara adalah pribadi yang berguna, yaitu karena Tuhan mengasihi saudara dan Dia yang akan memampukan saudara. Kalau saudara percaya akan hal itu, ucapkan kalimat-kalimat berikut bersama saya dengan segenap hati. Katakan, diriku berharga karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Sekali lagi, ucapkan bersama saya dengan sepenuh hati dan dengan suara yang saudara sendiri dapat mendengarnya. Katakan, diriku berharga karena Tuhan Yesus mengasihi aku. Ia telah berjanji bahwa ia akan memenuhi diriku dengan Roh Kudus, Sang Penolong yang memampukan aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang ia rencanakan bagi diriku. Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikannya. Aku percaya kepada firman-Nya dan ia pasti akan menggenapinya dalam hidupku. Selanjutnya, yang kedua, kata-kata yang meneguhkan adalah kebenaran yang membangkitkan harapan. Saya ulangi, kata-kata yang meneguhkan adalah kebenaran yang membangkitkan harapan. Memang, kasih yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang meneguhkan memungkinkan orang untuk memandang hari esok bukan dengan keputusasaan. Sebaliknya, dengan sikap yang penuh harapan. Itulah pengharapan yang sangat diperlukan dari semua orang. Karena sebagaimana yang berulang-ulang telah saya kemukakan, tanpa harapan orang tidak akan memiliki daya juang. Sedangkan bila orang kehilangan daya juang, maka ia akan tenggelam dalam keputusasaan yang meruntuhkan kehidupannya. Hal itulah yang nampak dalam eksperimen yang dilakukan oleh Kurt Richter, seorang profesor pada bidang psikobiologi di Johns Hopkins University, Amerika Serikat. Eksperimen yang pernah saya ceritakan dalam khotbah saya 2 tahun yang lampau. Dalam eksperimen tersebut, Kurt Richter memasukkan tikus-tikus liar ke dalam sebuah wadah berisi air. Setelah berenang beberapa menit, tikus-tikus yang sebenarnya mampu berenang itu berhenti berjuang sehingga semuanya mati tenggelam. Selanjutnya, Kurt Richter mengulang eksperimen tersebut. Hanya saja sekarang dia melakukan sedikit perubahan, yaitu ketika tikus-tikus tadi mulai berhenti berenang dan hampir tenggelam, segera mereka diangkat keluar dari dalam air. Sesudah diistirahatkan sejenak, mereka kembali dimasukkan ke dalam air tadi. Hal itu dilakukan beberapa kali. Setiap kali tikus-tikus itu hampir tenggelam, mereka segera diangkat naik ke atas, diistirahatkan, lalu dimasukkan ke dalam air lagi. Yang menarik adalah sesudah beberapa kali ditolong, selanjutnya tikus-tikus tersebut terus berenang tanpa henti selama beberapa hari.
Apakah yang membedakan tikus-tikus kelompok pertama? Yaitu yang setelah beberapa menit dimasukkan ke dalam air, kemudian berhenti berenang sehingga mati tenggelam. Dengan tikus-tikus kelompok yang kedua, yaitu yang terus berenang tanpa henti selama beberapa hari tadi. Kurt Richter menyimpulkan bahwa pengharapanlah yang membedakan kedua kelompok tersebut. Tikus-tikus kelompok pertama merasa bahwa upaya yang mereka lakukan dalam berenang adalah sia-sia, sehingga mereka kehilangan harapan dan daya juang. Alhasil, mereka pun menyerah kepada keadaan dan mati tenggelam. Sedangkan tikus-tikus kelompok kedua merasa bahwa upaya mereka tidaklah sia-sia. Setiap kali mereka akan tenggelam, selalu ada yang menolong mereka dengan mengangkat mereka keluar dari air. Akibatnya tikus-tikus tersebut terus berenang dengan berharap bahwa akan ada orang yang menolong mereka ketika mereka kelelahan. Harapan tersebut mengakibatkan mereka terus berjuang dengan berenang selama beberapa hari tanpa henti. Itulah besarnya dampak dari pengharapan terhadap daya juang. Bukankah harapan seperti itu yang diperlukan oleh semua orang di semua keadaan, apalagi di masa yang sukar seperti yang dihadapi oleh banyak orang pada hari-hari ini? Harapan seperti itulah yang Tuhan Yesus kemukakan kepada para muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 tadi. Yaitu dengan berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan berkata seperti itu, Tuhan Yesus meneguhkan pengharapan dalam diri para pengikutnya. Ia memberi jaminan bahwa harapan yang mereka utarakan melalui doa kepadanya tidak akan sia-sia. Karena apapun yang mereka minta dalam nama Yesus, selama hal itu memuliakan nama Allah Bapa, maka ia akan mengabulkannya. Ini merupakan suatu jaminan yang luar biasa. Ingat, selama motivasi para muridnya dalam berdoa adalah untuk memuliakan Allah Bapa, maka apapun permintaan yang mereka sampaikan di dalam nama Yesus, pasti akan ia lakukan. Bukankah Yesus adalah pribadi yang maha kuasa, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia? Jaminan yang ia berikan ini memberi keteguhan dalam hati para pengikutnya. Jaminan yang merupakan wujud dari kasihnya. Kasih yang membangkitkan harapan bagi orang yang percaya kepadanya. Sekarang yang ketiga, kata-kata yang meneguhkan adalah kebenaran yang membangkitkan damai sejahtera. Saya ulangi, kata-kata yang meneguhkan adalah kebenaran yang membangkitkan damai sejahtera. Memang kasih yang diungkapkan dalam kata-kata bukan hanya akan membangkitkan semangat dalam diri orang yang mendengarnya. Kata-kata itu juga akan menghasilkan damai sejahtera dalam diri orang yang dituju. Jaminan kasih yang meneguhkan dan membangkitkan damai sejahtera seperti itulah yang Tuhan Yesus ucapkan kepada para muridnya di ayat 15 sampai 17 tadi. Di ayat 16 sampai 17 ia berkata sebagai berikut. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia, yaitu Roh Kudus, menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Dalam kasihnya kepada para muridnya, Tuhan Yesus berjanji bahwa ia melalui Roh Kudus akan menyertai kita untuk selama-lamanya dan akan tinggal di dalam diri kita. Jaminan seperti itu berketeduhan dalam hati. Karena dengan demikian kita mengetahui bahwa di segala keadaan ia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu.
Jaminan seperti itulah yang disampaikan oleh Samuel, seorang ayah yang tinggal di negara Armenia di Eropa Timur, kepada Arman, anaknya yang masih berusia 7 tahun. Kisah yang beberapa kali pernah saya ceritakan dalam khotbah saya. Kesetiaan Samuel yang hidup di kota Spitak kepada Arman putranya terlihat ketika gempa yang sangat dahsyat menimpa wilayah tersebut pada tanggal 7 Desember tahun 1988. Gempa yang memakan korban 50.000 jiwa. 2/3 dari jumlah korban yang tewas pada hari itu adalah anak-anak usia sekolah. Sebab gempa bumi itu terjadi pada jam sekolah. Di tengah suasana yang kalang kabut, Samuel berupaya menggali reruntuhan gedung sekolah tempat anaknya sedang berada. Setelah berjuang selama 36 jam tanpa beristirahat dan dengan dibantu oleh beberapa orang tua murid yang lain, akhirnya Samuel mendengar suara lemah dari balik reruntuhan. Tolong, tolong. Dengan sekuat tenaga Samuel dan orang-orang yang membantunya berusaha membongkar reruntuhan itu. 2 jam kemudian Samuel berhasil menemukan anaknya, Arman, dan ke-13 orang temannya sedang meringkuk di bawah dinding yang roboh dan yang menahan reruntuhan di atas mereka. Perjuangan Samuel tidak sia-sia. Ditolongnya anaknya itu keluar dari reruntuhan. Sambil memeluk sang ayah, Arman berkata, "Papa, saya berkata kepada teman-temanku yang kelaparan dan kehausan, jangan takut. Papaku pasti akan mencari kita. Papaku telah berjanji, apapun yang terjadi nak, ayahmu akan ada di sana untuk menolong dirimu." Papaku tidak pernah mengingkari janjinya. Hari itu, kasih seorang ayah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan anaknya dalam menghadapi bahaya seorang diri, telah memberikan damai sejahtera dan memampukan anaknya melewati masa sukar yang sedang ia alami. Kasih seperti itulah yang kita alami dalam Tuhan Yesus. Kasih yang ia ungkapkan dalam kata-kata yang meneguhkan dan yang membangkitkan damai sejahtera dalam hidup kita. Kata-kata meneguhkan yang bukan sekadar kalimat kosong, namun merupakan kebenaran yang ia jamin dengan kesetiaannya yang tidak perlu diragukan. Kesetiaan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Memang benar, bahwa kasih tidak hanya dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata saja, tetapi juga dalam tindakan. Namun demikian bukan berarti kasih tidak perlu diutarakan dalam kata-kata. Karena pada dasarnya komunikasi secara lisan merupakan salah satu cara utama untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Itulah sebabnya di dalam mengungkapkan kasihnya, Tuhan Yesus pun menggunakan kata-kata. Itulah kata-kata yang meneguhkan, encouraging words, yang antara lain membangkitkan harga diri, harapan, dan damai sejahtera bagi orang yang mendengarnya. Karena dalam Yohanes pasal 13, ayat 34, Yesus memerintahkan agar para muridnya saling mengasihi seperti ia mengasihi mereka. Maka berarti dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata meneguhkan seperti yang Yesus ucapkan itu pula lah yang harus mewarnai tutur kata kita. Baik tutur kata kita dalam rumah tangga, di tempat kerja, di dalam pelayanan, maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus telah meneladankannya bagi kita. Itu pula lah yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya tentang diri Yesus. Dalam Yesaya pasal 42 ayat 3, yaitu bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Melalui kata-kata penuh kasih yang ia ucapkan, Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan ini. Ia menegakkan bulu yang patah terkulai dan memulihkan sumbu yang pudar nyalanya. Sebentar, kita akan merayakan dan mensyukuri kasihnya tersebut dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu, mari kita terlebih dulu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih-Nya yang meneguhkan dan membangkitkan harga diri, harapan, dan damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, di tengah masa yang sukar, di tengah kesuraman dan kegelapan yang membayang, kami tidak merasa takut, kami tidak merasa khawatir, karena kami percaya kasih-Mu itu memberi kekuatan pada kami. Kasih-Mu meneguhkan kami, mengangkat harkat diri kami, mengangkat harga dan nilai diri kami, memberikan kepada kami harapan, dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Karena Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tinggal dalam diri kami melalui Roh Kudus. Dan kami percaya janji-Mu itu dapat kami andalkan. Itu sebabnya dalam segala keadaan kami tidak berjalan seorang diri. Engkau yang maha kuasa dan penuh kasih menyertai kami. Dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Apa yang Kau janjikan pasti Engkau genapi. Karena itu kami percaya doa kami kepada-Mu tidak akan sia-sia. Karena kasih-Mu itu sungguh tak perlu diragukan. Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan mengorbankan diri sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang penuh dengan dosa yang seharusnya dimurkai. Melalui kasih-Mu Engkau menebus kami, melepaskan kami di kegelapan masa lampau, membaharui hidup kami dan membentangkan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami punya masa depan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji-Mu itu, saya berdoa sekarang, ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, dan memberikan pengharapan. Kasih dan kuasa-Mu yang penuh dengan mujizat, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, dengan percaya kepada janji-Mu, kami menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Dengan percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan kekuatan yang tidak akan mengecewakan. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Saudara-saudari, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan merayakan dan memperingati anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang seharusnya tidak layak untuk diselamatkan. Di dalam kasih-Nya Dia memberikan kepada kita masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau telah berkenan datang ke dunia, bahkan mati di kayu salib, untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memberikan kepada kami masa depan yang gemilang, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa lalu kami yang kelam telah Engkau hapuskan, dan kami dapat berjalan di dalam kemenangan dan keberhasilan. Sungguh besar ya Tuhan, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudari, mari kita mengambil roti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan malam pada waktu Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan membagi-bagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita, mari kita makan roti perjamuan kudus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
kita mengangkat anggur perjamuan kudus dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, karena anugerah-Nya kita punya masa depan yang indah. Segala sakit penyakit telah Dia sembuhkan. Penderitaan kita Dia gantikan dengan kebahagiaan. Kita yang letih lesu telah Dia berikan kelegaan. Berkat-Nya dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Dengan ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya atas setiap kita, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.